abang-abang sekalian tuh demokrasi yang ada di kampus ini tuh bagaimana? Ini udah best seller banget ya, Bang? Best lah Bang. Salah banget. Kampus itu adalah miniatur dari sebuah negara. Halo Sobat Polibatam, selamat datang di episode terbaru dari Spill Polibatam X Retalk. Dengan aku Dea Novitria Ramadhani sebagai moderator pada kali ini. Tapi aku nggak sendiri nih, aku bakalan ditemanin oleh salah satu anggota dari Lembaga Pers Mahasiswa. Halo Kak Selvi. Halo juga Kak Dea. Hari ini kita bakalan ngebahas apa nih Kak? Nah, yang spesial dari episode kali ini kita bakal bahas yang akan hangat nih Kak. Nah, kita bakal bahas tentang demokrasi kampus tuh Kak. Tapi kita punya tema nih Kak, apa tuh? Jadi tema kita ini adalah dinamika dan tantangan dalam membangun demokrasi kampus yang aktif, inklusif, dan partisipatif nih Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang demokrasi nih Kak, kadang topik itu sering dianggap berat nih sama mahasiswa. Tapi nih Kak ya, kita sebagai mahasiswa tuh harusnya udah relevan gak sih sama topik ini? Benar banget nih, karena mungkin teman-teman bisa coba berpikir, mungkin pernah nggak sih kira-kira suara dari teman-teman itu kurang didengar di kampus kita? Atau bingung di mana sih wadah untuk teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya? Nah, pertanyaan yang Kak Dea yang sampaikan tadi kita bakal bahas tuntas di hari ini. Kita bakal ngobrolin tuh apa sih itu demokrasi kampus itu sendiri, kenapa jadi penting nih demokrasi, dan kita juga bakal ngobrolin tentang gimana kita sebagai mahasiswa itu ikut aktif dalam demokrasi kampus nih Kak. Benar banget, tapi selain itu kita juga bakalan membahas spill atau fakta-fakta menarik tentang bagaimana demokrasi kita ini lebih hidup nih. Tapi sebelum kita masuk ke diskusinya nih Kak Dea, kita jelasin dulu gak sih dari sudut pandang kita apa sih menurut Kak Dea itu demokrasi kampus? Boleh banget, jadi menurut aku demokrasi yang ada di kampus ini itu kurang lebih seperti latihan kecil bagi kita untuk lebih menghargai hak-hak suara yang perlu didengar. Bener banget tuh Kak Dea, tapi menurut aku nih Kak Dea, demokrasi kampus itu juga ngasih kita ruang untuk melatih cara kita memimpin nih. Terus kita juga bakal bisa jadi inovator yang nantinya paham pentingnya akan kerjasama dan toleransi pastinya ya Kak Dea. Benar banget, tapi Kak, kita ini baru pemanasan aja loh. Karena kita juga akan membahas tentang bagaimana mahasiswa dalam menjalani organisasi untuk lebih membangun suatu demokrasi yang ada di kampus. Dan tentu aja nih Kak, kita bakal bahas nih tips-tips buat kalian yang mungkin ingin lebih aktif dalam demokrasi kampus. Jadi tetap stay tune, nontonin podcast kita kali ini ya Kak ya. Benar, tapi teman-teman, kita nggak cuma berdua. Kita bakalan ditemani oleh 3 narasumber hebat kita ini. Siapa aja nih Kak? Bu Adi. Nah, kita juga bakal bahas ini sama 3 narasumber hebat kita. Yang pertama itu ada Presiden Mahasiswa, yang kedua ada Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan terakhir ada Ketua Komisi Pemilihan Raya Politeknik Negeri Batam nih Kak. Mungkin bisa kata langsung panggilkan saja? Boleh banget tuh Kak. Wah, selamat datang Abang Selamat semuanya. datang. Halo. Nah, mungkin dari Kak Selvi sendiri boleh diperkenalkan dulu nih Abang. Nah, mungkin dari yang pertama kali ya, dari Bang Respati dulu ya Kak ya. Boleh. Jadi ada narasumber kita yang pertama tuh ada Bang Respati Hadinata yang merupakan Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Batam pada tahun jabatan 2024, dan beliau juga merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Informatika pada prodi Teknik Informatika. Bener gak Bang? Yes, benar banget. Nah, yang selanjutnya ada siapa nih Kak? Selanjutnya ada dari ketua Kapir kita, yaitu Bang Hari Rahastu dari semester 3 dan jurusan Teknik Mesin dan Prodi Teknik Mesin. Bener Bang? Selamat datang Bang. Nah, ini gak kalah serunya nih Kak, ada yang baru dilantik nih. Bulan kemarin apa kapan nih Bang? Sekitar bulan Oh, maaf, ternyata yang baru dilantik Kapira ya. Maaf Kapira. Bang. Jadi kita ada narasumber yang terakhir kita ada dari Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa, Bang Erik Manase dari jurusan Teknik Elektro pada prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Benar gak Bang? konkret Kak. Konkret. Oke. Bener banget. Mungkin itu aja. Tapi ngomong-ngomong tentang demokrasi tadi Kak, kita kan udah ngasih sudut pandang kita tentang demokrasi. Nggak afdol nggak sih Kak, kalau misalnya kita nggak denger dari sudut pandang narasumber kita ini? Benar. Mungkin Menurut abang-abang sekalian tuh demokrasi yang ada di kampus ini tuh bagaimana? Mungkin bisa dari Bang Nata duluan deh. Oke, terima kasih moderator. Halo Sobat Polibatam. Pertama, ketika kita berbicara tentang demokrasi kampus, lalu bagaimana demokrasi kampus yang ada di Politeknik Negeri Batam, mungkin saya akan menjelaskan dulu secara rinci terkait apa itu demokrasi menurut pemahaman saya.
Pertama teman-teman, berbicara tentang demokrasi, demokrasi ialah melahirkan sebuah keadilan. Demokrasi melahirkan sebuah kesetaraan dan demokrasi melahirkan sebuah kebebasan. Kalau hari ini kita berbicara banyak tentang demokrasi karena negara kita menganut sistem demokrasi, maka seyogyanya dan selayaknya sebuah kampus gitu ya, yang dikatakan sebagai miniatur negara, maka kampus pun juga mengikuti sistem yang ada di kenegaraan. Dalam hal ini adalah demokrasi. Yang saya lihat sampai dengan per hari ini ya, kalau kita berbicara tentang indeks demokrasi yang ada di kampus kita, saya rasa kita belum maksimal untuk menjalankan sistem demokrasi yang ada di kampus kita. Terbukti dengan berbagai macam survei dan juga berbagai macam ketertarikan terkait dari demokrasi kampus, ini juga menjadi indikator utama kenapa saya mengatakan bahwasanya demokrasi kampus kita belum maksimal dan belum optimal begitu. Tetapi yang layaknya sebagai seorang mahasiswa gitu ya, kita dikatakan sebagai agent of change, sebagai social of control gitu ya, sebagai yang menganut tridharma perguruan tinggi, layaknya kita juga harus paham tentang demokrasi. Karena memang demokrasi ini sangat erat, sangat dekat dengan kata-kata politik gitu. Kita boleh benci politik, tapi jangan sampai kita buta politik. Benar. Karena apapun kebijakan-kebijakan yang nantinya dibuat baik itu di internal kampus ataupun di luar, itu akan tergantung dari sistem politik yang ada. Benar banget tuh Bang. Sangat ini ya, sangat Iya, bagus ya bagus jawabannya. Mungkin ini sudut pandangnya dari Pak Presma. Mungkin dari Bang Erik gimana nih? Oke, kalau berdasarkan sudut pandang saya memulai dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu dibangun dari dua suku kata. Yang pertama itu ada demos yang berarti rakyat, dan yang kedua itu ada kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara harfiah, demokrasi itu adalah kekuasaan yang sepenuhnya itu kedaulatannya berada di tangan rakyat. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pres itu benar sekali bahwa sebenarnya kampus itu adalah miniatur dari sebuah negara. Kita ini merupakan gerbang demokrasi. Dan kalau ditanya apa itu demokrasi kampus, ya tentu itu merupakan sistem di mana di dalam kampus itu pengambilan kebijakan keputusan tetap harus berdasarkan kepentingan dan aspirasi mahasiswanya. Karena di dalam kampus yang menjadi masyarakat kampus adalah kita semua sebagai mahasiswa dari kampus itu sendiri. Bener. Mungkin itu sih Kak. Iya bener banget tuh Bang. Jadi ini menurut Abang dan gak afdal kalau misal Abang berdua doang. Nah kita ada narasumber ketiga kita. Gimana nih Bang Hari? Menurut Abang sendiri apa sih demokrasi kampus itu Bang? Oke, kalau dari aku sendiri tentang demokrasi itu sendiri udah dijelaskan oleh Pak Pres yang konkret dan dijelaskan melalui Pak DPM yang dimana itu juga aku nggak perlu nambahin banyak. Kalau demokrasi menurut aku itu adalah hal yang harus ada di setiap lingkungan, maupun di negara maupun di kampus. Karena kalau tidak ada demokrasi, siapa yang akan membela hak-hak dari politik di suatu daerah atau suatu tempat? Karena menurut aku dari demokrasi itu sendiri maka akan terbuka pintu-pintu jalan mahasiswa nantinya, jikalau itu dari demokrasi di kampus. Mungkin kalau dari aku itu. Baik, mungkin jawabannya luar biasa semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari tadi terkait bagaimana demokrasi di kampus ini kurang berjalan baik tadi Bang. Menurut Abang ada contoh nggak ataupun mungkin ada alasan kenapa Bang Nata sendiri Oke, terima kasih. Kenapa kemudian akhirnya saya menyampaikan bahwasanya demokrasi yang ada di kampus terkhusus Politeknik Negeri Batam ini kurang maksimal? Pertama, teman-teman, kita harus berbicara banyak tentang apa sebenarnya takdir dari Politeknik Negeri Batam. Poli Batam adalah kampus vokasi, dalam artian adalah memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk lulus tepat waktu dan siap untuk bekerja. Artinya tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak ruang untuk berorganisasi. Dan kemudian kenapa akhirnya teman-teman yang hari ini hadir di sini mengikuti organisasi, saya rasa ini adalah segelintir orang yang masih peduli akan demokrasi kampus, yang masih jeli akan Poli Batam, yang masih jeli tentang keberlangsungan organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Contoh konkret yang bisa saya sampaikan, mungkin kita berbicara tentang refleksi ya. Kita coba berbicara tentang tahun-tahun sebelumnya. Pertama, berapa sih yang akhirnya kemudian memilih dari Presiden Mahasiswa dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa? Itu bisa menjadi tolak ukur kita. Kita hari ini, per hari ini, total mahasiswa itu ada 13.000. Baik itu mahasiswa malam dan juga mahasiswa pagi yang terdata. Dan kalau kita berbicara tahun lalu, berapa yang memilih Presiden Mahasiswa, berapa yang memilih Dewan Perwakilan Mahasiswa? Dan bisa kita hitung bahwasanya 1/4 pun tidak nyampe gitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya indeks demokrasi yang ada di kampus kita sungguh luar biasa tidak baik-baik saja gitu. Dan ini bakal banyak faktornya, baik itu mungkin dari tekanan-tekanan MBKM segala macam pendidikan, itu juga salah satu faktornya. Dan benefit-benefit itu pun juga tidak bisa kita pungkiri. Artinya memang demokrasi kampus yang harus kita bentuk, harus kita jaga, harus kita rawat berdasarkan dari teman-teman ormawa itu sendiri.
bukan orang-orang yang harus dipaksa untuk mereka ikut demokrasi kampus. Itu contoh konkret kenapa akhirnya saya mengatakan bahwasanya demokrasi kampus yang ada di Poli Batam tidak baik-baik saja. Dan ini yang menjadi pertimbangan, perhatian untuk kita di tahun ini, terutama dari teman-teman Kapira. Bahkan kita berbicara tentang demokrasi, kita pun hadirkan teman-teman Kapira di sini. Benar. Ini menunjukkan bahwasanya peran dari Komisi Pemilihan Umum di tingkat negara sama halnya seperti di tingkat kampus. Kita ingin memilih pemimpin-pemimpin yang inklusif seperti judulnya tadi. Pemimpin-pemimpin yang mengerti permasalahan yang ada di kampus. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya lembaga yang namanya Kapira. Kita punya lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai legislatif dan yudikatif. Kita punya namanya Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai eksekutif. Nah, itu bentuk demokrasi, tapi rasanya indeks itu masih belum maksimal dan banyak nanti akan saya sampaikan di podcast ini terkait dari bagaimana caranya dan gimana kedepannya untuk kita menjalankan demokrasi kampus yang lebih baik. Begitu kira-kira. Baik, begitu jawabannya. Mungkin nih Bang, dari contoh yang tadi disebutkan, jadi menurut Abang dari setiap masing-masing ormo ini untuk mewujudkan demokrasi yang bagus itu, jadi kira-kira peran penting dari organisasi BEM, dari Presma juga, dari DPM dan juga dari Kapira itu bagaimana dalam mewujudkan demokrasi yang Seperti bagus? yang Abang bilang Iya. tadi. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ditambahkan ya sama rekan-rekan yang baik. luar biasa. Pertama, kalau kita berbicara tentang eksekutif, harusnya eksekutif layaknya sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita, baik itu presiden, bahkan menteri dan juga kepala departemen, harus mampu untuk mengakomodir berbagai macam tantangan, berbagai macam keresahan dan aspirasi yang ada di kampus kita. Kalau hari ini kami menyampaikan bahwasanya kami sudah berusaha dan berupaya untuk bagaimana bisa memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa, tapi rasanya kami tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami membutuhkan lembaga-lembaga yang kemudian akhirnya untuk kita kolaborasikan. Salah satunya teman akrab, lembaga yang bisa kita katakan sebagai persaudaraan adalah lembaga dari Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai legislatif dan yudikatif. Dan kalau hari ini kita ada mengundang juga teman-teman Kapira, sebenarnya gerbang utama atau gerbang awalnya adalah dari teman-teman Kapira gitu. Benar. Presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa, bahkan teman-teman DPM tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah terbentuk ketika tidak ada Kapira. Artinya memang kita menganut sistem demokrasi dan kita juga menjunjung tinggi hak serta peran dari teman-teman Kapira. Dan itu yang sebenarnya menjadi poin utama ya. Kenapa harus nanti teman-teman BEM, teman-teman DPM, teman-teman Kapira harus menjalankan dengan baik dan semestinya. Kalau untuk peran dan tupoksi DPM mungkin nanti ada dijelaskan DPM sama Kapira, tempat dijelaskan Kapira. Cuman kalau kami dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya, saya tidak akan menuju diri saya sebagai presiden mahasiswa karena layaknya presiden mahasiswa adalah inklusif gitu ya. Kita merangkul kawan-kawan yang lain, kita juga mau menjadi representasi kawan-kawan yang lain. Maka peran kami adalah sebagai eksekutif, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan hak-hak dimanapun dan kapanpun. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bang, kayaknya ada yang kurang ya Kak ya? Ya, kita kurang cemil kali ya, mungkin. Iya, supaya lebih Waduh. santai kali ya. Boleh. Ini langsung panggil aja ya Kak ya? Mas Steven, boleh dong. Boleh Saya dong. mau Waduh. bakso, ada bakso. Waduh, ada Abang Mas Steven. Abangnya ada bakso nggak Bisa Bang? nggak? Ada nggak nih Bang? Ini budget pelajar nggak Bang? Budget pelajar banget. Waduh. Waduh. Udah boleh Alhamdulillah. ngutang nggak Bang? Waduh, komputer nggak boleh Oh, kan? nggak boleh. Jadi kan bang, kebetulan bakso itu nggak habis bang. Tadi komputer nomor 27 tadi udah beli duluan jadi udah habis bang. Iya, siap. Oke, berarti cuma ada kerupuk bang. Ini udah best seller banget ya Bang? Best seller bang. Biasanya ada bang di warnet digoreng. Nah, kebetulan warungnya juga tutup, jadi nggak buka, nggak stok kan bang. Oke. Oke, jadi mau. Mau lah. Mau. Ada teh. Ini kayak mau ditraktir sama Kak Dea ya Kak ya? Oh boleh. Hari ini Nah. aku yang traktir. Borong aja deh Kak Dea. Boleh, Semuanya. boleh, semuanya Boleh, boleh. semuanya. Langsung aja Bang, boleh sa ininya boleh. 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 Kalau Bang. Langsung boleh. Boleh langsung aja Bang dibagiin. Ini Kalau mau nggak taruh aja bang. Iya, Sekalian. bisa. Tapi kamu masih jualan ya? Nggak? Aku mau jualan lagi nggak tadi Bang? rencana mau kesana juga Tadi bang, Bang, tapi kayaknya harus kayak balik. nggak apa-apa sih. Kayaknya Balik cepat aja sih, Balik Bang. cepat sih, Bang. Mbak cepat. Iya. Oh, iya. Kayaknya Ini orang tua udah nunggu di rumah. Wah, Tapi ini iya. yang kami bawa ini katakannya apa ya? ini berapa boleh. Bang? Ya, Yang ini? ini satunya ini yang tehnya ini 5.000 ya kak. 5.000. Oh. Kalau yang kerupuknya ini 3.000 satunya kak. Ini katanya budget pelajar ini Bang. Budget pelajar kali tapi. Oh gitu. ini ada sedikit rezeki buat Abang. Ambil aja semua. Aduh, saya jadi enak. Aduh. Jadi enak. Jadi enak. Jadi Mau ditabung ya Mas? Makasih. Oke, makasih, Bang. Iya. Saya Bang, Ini boleh. buat kami kan mas? Iya, boleh silakan. Ya silakan dinikmati ya Mas ya. Iya, boleh. Jadi tadi kan ngobrol-ngobrol tentang demokrasi kampus. Tadi kan juga ada permasalahan yang ternyata terjadi di Poli Batam. Nah, itu kan dari sudut pandang Pak Presma. Boleh ditambahin nggak dari sudut pandang dari DPM sendiri? Oke, itu yang disampaikan oleh Pak Pres tadi sebenarnya sudah cukup merepresentasikan apa yang menjadi problem kita. Cuman kalau dari DPM sendiri, mungkin di sini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu
faktor, indikator yang menyebabkan demokrasi kita di kampus ini terkesan tidak bertumbuh secara baik adalah terkait dengan kesadaran mahasiswa umum dan juga kurangnya bonding daripada institusi kita. Coba saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mencintai demokrasi dan ingin menumbuhkan demokrasi, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengenal demokrasi itu sendiri. Betul. Kalau berdasarkan sudut pandang saya rasa sekarang mahasiswa tidak tahu bagaimana kita, para pejuang-pejuang kita di masa lalu itu memperjuangkan demokrasi. Dari mulai kita masa penjajahan sampai pada tahun 1990 sampai dengan 21 Mei 1998, para aktivis-aktivis mahasiswa dulu itu sampai mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan demokrasi itu. Bener banget tuh Bang. Jadi kebebasan yang kita rasakan sekarang itu adalah dibayar dengan nyawa oleh aktivis-aktivis mahasiswa kita yang dulu. Nah, terkait dengan kenapa demokrasi ini tidak tumbuh, ya salah satu faktornya adalah kurangnya diskusi-diskusi seperti ini yang menyebabkan minat mahasiswa terkait dengan apa yang disebut demokrasi, mungkin terkait dengan politik dan sistem kepemerintahan di Poli Batam itu terkesan luntur dari sendi-sendi kemahasiswaan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Pres tadi. Gimana Bang Hari? Ada tambahan nggak dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Erik dan Pak Presma sendiri? Oke, kalau tambahan dari aku tuh udah dijelasin sih dari Pak Pres dan Mas Erik sendiri. Itu kayak kalau dari aku tambahan cuma sedikit. Kenapa demokrasi di kampus kita itu terkesan mundur dan tidak ada kenaikan? Itu karena kurangnya kesadaran mahasiswa, itu yang pertama. Dan yang kedua itu kurang adanya dukungan dari manajemen. Ya, di mana manajemen itu juga berperan penting untuk menumbuhkan demokrasi kampus. Jikalau mahasiswa tidak tertarik, maka harusnya manajemen yang membuat mahasiswa itu tertarik, yang membuat mahasiswa datang untuk contohnya pas pemira, membuat naik rasio pemilihan pada saat pemira itu sendiri. Mungkin dari aku itu cukup. Wah, mungkin tambahan lagi nih Bang, itu mungkin dari abang sekalian. Tapi kira-kira dalam organisasi, peran penting dari Kapira sendiri apalagi untuk menyiapkan demokrasi ini udah sampai mana nih Bang? Nah, kalau peran penting dari Kapira itu sendiri, Kapira itu sebagai wadah yang dimana menampung selain KPU, yang menampung nama-nama dari Dewan Perwakilan Mahasiswa dan menampung nama-nama yang akan menjadi calon presiden mahasiswa. Yang dimana itu sendiri tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari mahasiswa-mahasiswa lain, apalagi Ormawa, Kak. Mungkin dari aku itu. Nah kan ini tadi abang-abang udah jelasin masalah dan permasalahan dari demokrasi di kampus kita sendiri. Nah kan ada beberapa yang masalah itu kita nggak ada yang bisa dikendalikan, ada yang masalah yang tidak bisa dikendalikan. Seperti tadi kan kesadaran kita tidak bisa mengendalikan secara lebih jauh nih, karena kan itu personal ya bang ya. Tapi kalau misalnya upaya pasti ada dong bang ya. Itu dari BEM sendiri atau DPM dan Kapira itu bagaimana mengupayakan demokrasi kampus kita itu tetap hidup nih bang? Mungkin dari Bang Nata dulu. Oke. Terima kasih. Berbicara tentang upaya dan usaha, sebenarnya memang sampai dengan per hari ini kita bisa bicara banyak karena memang ada usaha dan upaya yang kita lakukan. Pertama, gimana kemudian akhirnya mahasiswa bisa tertarik dengan demokrasi kampus atau bahkan sekedarnya melirik demokrasi yang ada di kampus. Saya rasa terkait dari keberdampakan. Karena mau gimana pun kita berbicara tentang demokrasi kampus, tetapi ketika sistem demokrasi ini tidak bisa memberikan keberdampakan untuk mahasiswa, dalam hal ini adalah rakyat gitu ya, sebagai kedaulatan rakyat, maka demokrasi tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang, bahkan di situ-situ aja. Dari kami, Badan Eksekutif Mahasiswa selalu mengupayakan itu. Maka kami sebenarnya cukup spesial, artinya memang kita ada yang namanya Kementerian Sosial Politik. Kami menaungi dari 2 departemen juga dari Kementerian Sosial Politik, itu ada aksi propaganda dan juga ada kajian dan strategis. Di mana memang punya beban moral yang besar, tupoksi yang besar untuk mencerdaskan serta menghidupkan nalar-nalar kritis mahasiswa. Beberapa kali, beberapa momentum kita juga mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk berdiskusi, berdialektika untuk bagaimana membahas tentang permasalahan yang ada di negara kita, terkhusus yang ada di Kota Batam. Dan konkretnya kemarin pas kita mengawal putusan MK. Nah, itu juga menjadi bukti bahwasanya kami ingin menunjukkan bahwasanya demokrasi itu penting bukan hanya di sebuah negara tetapi di kampus kita juga. Bukan hanya di sebuah sistem pemerintahan yang ada di kenegaraan, tapi sistem pemerintahan yang ada di kampus kita juga sangat penting gitu. Karena memang sangat apa ya teman-teman, menurut saya pribadi sangat keterkaitan demokrasi ini tentang sebuah kebijakan yang ada. Kalau hari ini teman-teman, Presiden Mahasiswa dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkapabilitas, tidak berkapasitas, atau bahkan dipilih hanya karena senang-senangan,
kedepannya teman-teman Ormawa yang dinaungin oleh dua lembaga ini, maka jangan harap untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan. Mau gimana pun Presiden Mahasiswa dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting, terlepas bagaimana dinamika yang ada di dalamnya. Maka ini yang menjadi poin penting untuk setidaknya kita harus peduli akan demokrasi yang ada di kampus. Karena saya bisa mengatakan begini karena menurut saya pribadi ya, saya melihat bahwasanya ormawa-ormawa yang ada di kampus itu sebagai partai politik. Kalau di sistem kenegaraan ya, sebagai partai politik, dan kita yang nantinya diusung adalah orang-orang yang berdasarkan dari koalisi-koalisi yang ada. Tetapi ini semua akan terbantahkan ketika mahasiswa itu apatis. Oh iya benar. Ini akan semua terbantahkan ketika kita pun dari teman-teman lembaga-lembaga yang mungkin juga cukup berperan tidak bisa memberikan keberdampakan dan kebermanfaatan. Maka ini menjadi poin tantangan terbesar bukan pada hari ini aja, tetapi pada 10-5 tahun ke depan, bahwasanya tantangan-tantangan itu akan tetap ada dan tetap nyata. Maka harapannya segala siapapun yang nantinya akan memimpin harus bisa memberikan keberdampakan dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada mahasiswa, agar mahasiswa pun paham bahwasanya demokrasi sangat penting dan sangat berarti untuk kehidupannya sehari-hari. Oke, baik Bang. Itu mungkin dari sudut pandang Abang nih, untuk karena ini kan Dewan Perwakilan Mahasiswa seharusnya lebih dekat ya sama mahasiswa. Apa nih upaya yang dilakukan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri untuk mewujudkan demokrasi itu, Bang? Oke. Kalau berbicara tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa, kalau di dalam institusi kampus kita sendiri, Politeknik Negeri Batam, DPM itu dipercayai dengan dua tupoksi. Yang pertama itu dia sebagai lembaga legislatif, dan yang kedua sebagai yudikatif. Legislatif itu berbicara terkait dengan bagaimana DPM itu membuat, merancang, mengesahkan, hingga sampai pada mensosialisasikan undang-undang. Agar kemudian ketika terjadi program kerja dari teman-teman himpunan, baik itu dalam pengaderan, inaugurasi dari teman-teman BEM, itu dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua itu sebagai lembaga yudikatif, yang berarti ada hukum di dalam institusi Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau merujuk kepada pertanyaannya bagaimana DPM mencoba untuk melestarikan demokrasi ini, yang pertama adalah di dalam DPM sendiri ada yang namanya bidang aspirasi dan advokasi. Jadi memang salah satu bidang yang membuat kami terjun kepada rakyat dari kampus ini sendiri, yaitu para mahasiswa. Karena selain daripada bidang aspirasi dan advokasi ini, kebanyakan program kerja DPM itu bekerja dengan para pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa. Benar banget, Bang. Jadi yang menjadi salah satu senjata daripada DPM itu sebenarnya adalah aspirasi dan advokasi, Pak. Nah, mungkin terkait dengan ini merupakan salah satu yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Karena menurut saya, DPM bisa menjadi sesuatu yang mendorong mahasiswa agar berminat terkait dengan demokrasi, itu adalah melalui aspirasi ini. Ketika mahasiswa merasa apa yang dia keluh kesahkan, apa yang dia rasakan itu disuarakan kepada pihak manajemen, akan timbul minat di dalam dirinya untuk, saya juga ingin mengabdi untuk lembaga ini. Karena menurut saya ada salah satu quotes yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Itu quotesnya berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah ia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Benar banget, Bang. Bang. Itu seharusnya yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa umum. Karena jujur Kak, kita di sini itu sebagai sukarelawan. Kita bekerja itu tidak dibayar. Benar banget, Bang. Iya, kita nggak dibayar sama sekali, tapi kita bekerja secara sukarelawan dari hati kita, bahwa kita ingin bermanfaat kepada masyarakat kampus, yaitu para mahasiswa. Mungkin dari tupoksi DPM itu intinya harus mengedepankan dan harus lebih baik lagi di tahun selanjutnya di bidang aspirasi dan advokasi sih Kak. Begitu, baik. Mungkin setelah dari kita mengetahui organisasi-organisasi kita ini bagaimana caranya mewujudkan demokrasi, pastinya dari mahasiswa ada beberapa ekspresi yang mungkin negatif ataupun positif ya kan Kak. Nah, dan juga kita kan sebagai negara Indonesia harus bebas berekspresi. Nah, jadi bagaimana dari Presma sendiri, DPM dan Kapira ini menerima kritik dari ekspresi-ekspresi teman-teman? Mungkin dimulai dari Bang Erik. Oke, terkait dengan menerima kritik. Sebenarnya di dalam, saya berbicara dalam internal DPM, saya selalu mendorong supaya kita sebagai DPM itu harus menjadi lembaga yang menerima kritik sebagai bahan untuk perbaikan. Karena kritik itu diperlukan, dan satu yang menurut saya penting adalah ide itu tidak boleh disamakan dengan pribadi saya. Contoh ketika kami melakukan
koordinasi dengan pimpinan Ormawa, yaitu misalnya ada teman-teman BEM. Ketika misalnya kami memiliki ide dan ide kami itu ditabrak, ditentang oleh pihak lain, itu kita tidak boleh mengambil itu kepada diri kita, karena memang seyogyanya adalah ide itu dihasilkan untuk ditabrakkan, untuk diadu, didebatkan agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi bagaimana DPM menerima kritik adalah dengan di dalam internal DPM itu sendiri mengedepankan bahwa kritik adalah sesuatu yang penting untuk perbaikan dan keberlanjutan. Keren banget ya Kak. Ya, keren banget. Tapi nih Bang, abang-abang semua, pasti kan dalam mewujudkan suatu demokrasi itu ada namanya program inisiatif ya Bang ya. Nah tadi kan sudah di-mention lah sama Bang Nata dari Kementerian Sosial Politik udah melakukan forum diskusi ya Bang ya. Nah mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi misalnya apa sih yang udah misalnya collab nih, atau abang-abang semua nih collab melakukan mengupayakan demokrasi kampus itu sendiri. Mungkin boleh dari sudut pandang abang dijelasin gitu. Oke, kalau sudut pandang saya berkaca dari tahun ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa koordinasi terkait dengan bagaimana kita melestarikan demokrasi itu sendiri, kalau berdasarkan sudut pandang saya sendiri itu masih kurang. Jadi perlu sebenarnya kedepannya yang saya harapkan dan mungkin Pak Pres harapkan, Pak Hari harapkan juga adalah kedepannya kolaborasi antara Ormawa itu semakin ditingkatkan sih Kak. Dan kalau berkaca di tahun ini mungkin yang menjadi hal paling penting yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa para pemimpin-pemimpin kedepannya adalah orang-orang yang lebih baik dari kita, orang-orang yang mungkin bisa membawa demokrasi itu lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Baik. Berbicara tentang inisiatif tadi itu Bang, sekarang program, jadi mungkin ada nggak program-program dirancanakan oleh BEM atau DPM Kapera sendiri untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa tersebut gitu? Oke. Kalau di DPM sendiri, mungkin kalau di tahun ini kita berbicara terkait dengan program, ada yang kami canangkan, tapi pelaksananya mungkin di Next kepengurusan periode selanjutnya itu adalah debat legislatif. Artinya nanti ke depannya DPM menginginkan setiap mahasiswa umum itu bisa mengeluarkan ide pemikirannya untuk diperdebatkan di dalam forum yang memang diperuntukkan untuk itu. Jadi secara tidak langsung dia memberanikan dirinya untuk berbicara. Yang kedua dia mulai berpikir secara kritis, dan yang ketiga kita mendapatkan orang-orang yang kedepannya bakal jadi calon pemimpin. Jadi ngomong-ngomong tentang calon pemimpin nih, pasti ada dong nanti yang jadi kader penerus tongkat estafet dari abang-abang ini semua. Nah, itu bagaimana nih persiapan dari DPM sendiri? Apakah nanti mempersiapkan hal itu dari regulasi yang sudah ada? Apakah DPM sendiri bakal menginisiasi regulasi baru, Bang? Dalam membentuk suatu kepemimpinan itu sendiri. Oke. Kalau berkaca dengan bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pemilihan raya tersebut, ya tentu kita berkaca kepada patokannya adalah Undang-Undang Pemira yang sudah dijalankan oleh teman-teman Kapira sendiri, makanya terjadi open registrasi. Nah, kalau dengan regulasi yang ada, sebenarnya DPM sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemira yang menurut kami dan menurut teman-teman di dalam forum tersebut memang pantas untuk kita ubah. Tetapi kalau berkaca dengan tahun ini, pengesahannya belum terjadi Kak. Nah ini mungkin jadi sesuatu yang kami titipkan untuk keperiodean selanjutnya. Banyak hal yang kami titipkan kepada keperiodean selanjutnya. Tetapi kalau berkaca dengan oprek tahun ini, tetap menggunakan regulasi yang ada di Undang-Undang Pemira sebelumnya. Ya, tadi kan ngobrol-ngobrol tentang Pemira, kayaknya kita kalau nggak afdol nggak sih Kak, kalau misalnya nggak ngobrol langsung dengan Bang Hari nih. Nah gimana Bang proses Pemira kita tahun ini? Apakah sudah cukup matang nih persiapannya? Kalau untuk proses Pemira sendiri ya, itu udah direncanakan. Cuman kami lagi menarik nih minat dari rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana Pemira yang akan dilanjutkan, bagaimana bentuk demokrasi nantinya. Kami udah mulai sosialisasikan. Di mana itu secara pertemuan langsung kami membuat sosialisasi maupun secara konten. Baik itu di lewat IG maupun lewat TikTok. Karena sekarang lebih
apa mahasiswa zaman sekarang itu lebih fokus ke gadgetnya. Benar. Dimana e-learning sendiri itu lewat online. Makanya kami juga menyusun bagaimana nih cara menarik minat dari mahasiswa. Kayak mana dalam sebuah quotes yang pernah saya baca itu juga Apa tuh bang? don't judge Judge book by its cover. Benar, Bang. Cuman itu sendiri nggak sepenuhnya salah. Cuman kayak itu penting melihat cover. Benar. Tanpa kita tahu pun kita kayak nengok buku, kalau covernya aja jelek kayak mana juga isinya. Kita tuh harus ngeliat cover juga, di mana kita sosialisasikan, kita kontenkan, kita kenalkan ke mahasiswa. Mungkin itu sih. Jadi kan berbicara Pemira, tapi mungkin nanti sobat-sobat maba itu bakal nggak tahu apa sih Kak Pemira itu Kak. Boleh Iya. jelasin nggak Kak? Pemira? Jadi Pemira itu teman-teman, Pemira itu adalah pemilihan raya yang sama dengan seperti kayak pemilihan kepala daerah kemarin, Kepala tapi daerah ini wali kota. dilakukan di lingkungan kampus, yang dimana masyarakat kampus itu terlibat langsung dalam pemilihan presiden mahasiswa dan ketua dewan perwakilan mahasiswa. Jadi gitu Kak, bener nggak Bang Hari? Betul. Nah, membahas tentang program nih tadi, udah dari DPM, dari Kapira, mungkin dari Presma sendiri mendengar dari jawaban ke abang-abang sekalian tuh ada tambahan, ada saran gitu? Berbicara saran sebenarnya banyak sih saran, cuman kayaknya lebih enak kalau kita bicara saran tuh nanti di Nah, tempat-tempat ngopi aduh, lah ya. iya, bener, biar Kak. biar masuk bareng kan. Ya kalau di sini mungkin terlalu radikal. Mau kalau misalnya kita kasih saran pasti saran-saran yang radikal, artinya memang saran-saran yang betul-betul kita mengkritisi habis-habisan Betul. gitu. Dan berulang kali kita sampaikan di dalam forum-forum yang istimewa, yang bahagia dengan teman-teman Ormawa, berbagai macam bentuk kritikan yang kemudian akhirnya kita layangkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun kami dari Kepresidenan adalah bentuk bagaimana kami sayang tentang Ormawa yang terlibat gitu. Artinya kritikan kami bukan bentuk sikap tendensius kami kepada yang bersangkutan, tetapi bagaimana teman-temannya harus sadar bahwasanya teman-teman itu memiliki peran yang luar biasa baiknya gitu. Bener banget, Teman-teman memiliki peran yang berdampak banget kepada mahasiswa-mahasiswa, dan ini akan korelasinya dengan teman-teman Ormawa yang ada di kampus kita. Terus kalau berbicara tentang program kerja, memang sebenarnya kalau bicara demokrasi kami memang lebih tertuju kepada Kementerian Sosial Politik gitu ya. Ada beberapa program kerja yang kemudian akhirnya kita prioritaskan, salah satunya adalah rubrik ya. Rubrik itu adalah ruang berbicara, terus ada indis itu intelligent discussion, terus ada masak dan tamak. Dan kemarin memang sebenarnya kami juga ada harapan untuk kami kemarin tuh rencana membuat kegiatan Bacapil, bedah calon pemimpin, terkhususnya di Kota Batam. Jadi calon-calon wali kota di Kota Batam tuh dihadirkan di ruang akademisi untuk berdiskusi kepada mahasiswa tentang apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi gagasan-gagasannya. Tapi kemudian akhirnya kita gagal, kita batal, bukan karena kita tidak mau, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena calon-calon inilah yang tidak mau dan berkenan untuk berdiskusi sama Waduh. mahasiswa. Dan ini yang menjadi tantangan ya teman-teman, bahwasanya ternyata demokrasi itu rusaknya nggak di kampus saja, di lingkungan kenegaraan pun juga rusak gitu. Berarti- Itu yang memang menjadi poin gitu. Ya, sebagai mahasiswa kita harus kritis ya Bang. Benar, Nggak hanya di Bang. kampus, berarti di daerah pun, Di bahkan daerah. di negara ya Bang ya. Benar. Nah, lanjut nih, ngomongin tentang organisasi. Abang-abang sekalian tadi baru dilantik Bang Hari ya. Nah, Abang Hari udah berapa lama menjabat? Kalau menjabat, saya dulu ikut dengan kepengurusan di DPM. Itu kalau tidak salah, ini udah sedikit lupa ya. Oh iya, udah lama, udah 10. Itu kemarin Aduh, sekitar bulan Juni, karena saya mendaftar lewat pembukaan staff dulu. Oh, kurang iya. lebih setengah semester berarti ya? Iya, kalau di DPM sendiri ya hampir setengah semester lah. 1 semester, 6 bulan 1 semester Ya, lah 6 bulan berarti. 1 semester. Iya, 1 semester. Nah, untuk Bang Nata sendiri berapa lama? Saya menjabat Presma. Iya. Kalau Presma ya memang dari awal kita menjabat ya Pak Kapira ya. Cuman kan sepuh-sepuh Kapira semua lah yang bukan mendukung sih, artinya yang melantik kita. Memang kalau saya memang udah hampir setahun ya sama dengan ini, karena memang rasanya kita juga udah waktunya untuk mencari kaderisasi, regenerasi untuk melanjutkan tongkat estafet yang saya bilang ini tongkat estafet yang istimewa. Cuman kalau saya untuk di organisasi BEM sendiri, saya udah 2 tahun. Tahun sebelumnya juga saya anggota BEM gitu, terutama staf Kementerian Luar Negeri di BEM Politeknik di Batam, dan itu menjadi landasan dan dasar saya kenapa pun saya harus naik menjadi Presma, karena memang ada keresahan yang ingin saya fasilitasi, keresahan yang ingin saya aspirasikan begitu. Berbicara tentang 6 bulan, 2 tahun, nah, Abang Bar nih. Nah, jadi pastinya dari mahasiswa sendiri pasti ada lah kritik, mungkin nggak di depan, mungkin di belakang juga didengar gitu kan. Nah, itu bagaimana cara menanggapi kritik dari teman-teman? Apakah abang-abang ini yang kayak menerima dan mengevaluasi, atau membiarkan aja, atau memang memfilterisasi gitu Bang?
Dari Bang Nata Ah, sendiri dari- loh. Bang. Iya, kita kaget kan. Oke. Iya. Sebenarnya teman-teman, kalau berbicara tentang kritik, saya rasa sebagai mahasiswa yang waras gitu ya, sebagai teman-teman Ormawa yang juga waras akan keberlangsungan teman-teman Ormawa, tentang stabilitas teman-teman Ormawa, maka kritik adalah menjadi bagian dari keberlangsungan Ormawa itu sendiri. Kita dari teman-teman Ormawa mungkin sependapat di sini, sepakat di sini. Ketika kita tidak ada kritik, tidak ada masukan dan tidak ada saran, saya rasa Ormawa itu tidak akan berkembang, terutama dari BEM. Maka langkah konkret, hal konkret yang kemudian akhirnya kami rumuskan adalah kami membuat program yang namanya BEM Mendengar. BEM Mendengar kami layangkan di berbagai macam media yang ada di BEM, terkhusus di Instagram BEM. Kami juga taruh di Linktree BEM, menunjukkan bahwasanya kami terbuka akan kritik-kritik yang diberikan oleh mahasiswa. Karena memang kami yakin, kami percaya market kami mahasiswa loh, gitu Benar loh. banget. Benar. Bahkan kalau kami tidak ada mahasiswa, mungkin kami juga tidak menjadi pemimpin yang ada di BEM gitu. Betul. Maka layaknya seorang pemimpin yang dipilih oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di lingkungan kampus, maka kami harus mendengarkan teman-teman itu. Benar salahnya urusan belakang, yang penting kita menghargai dulu Benar apa yang banget. menjadi kritik, masukan dan pendapat dari teman-teman sekalian. Begitu kira-kira. Oke, itu kan dari Pak Presma sendiri. Nah, kalau misalnya dari Bang Erik ini gimana dalam menerima kritik? Oke, kalau dari Pak Pres tadi kan sudah menjawab, Iya, benar. dan jawabannya itu sepenuhnya itulah yang menjadi apa yang harusnya semestinya dilakukan oleh para pemangku jabatan dan para anggota di dalam organisasi. Cuman saya di sini ingin sedikit menjelaskan kata Dewan Perwakilan Mahasiswa yang merupakan kata perwakilannya. Artinya para DPM ini adalah perwakilan daripada masyarakat kampus, yaitu mahasiswa. Namun yang perlu saya terangkan ada di sini adalah DPM yang merupakan wakil kampus, ranah kerjanya itu bukan, sebagian besar itu bukan kepada mahasiswa, Kak. Tetapi kami sebagian besar ranah kerjanya adalah memastikan bahwa para pimpinan-pimpinan organisasi yang representasi dari eksekutif itu menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Dan kalau ditanya menanggapi kritik, ya hampir sama, tapi yang disampaikan oleh Pak Pres saya hanya akan menambahkan sedikit. Ya, kita harus menganggap kritik itu sebagai bahan evaluasi. Apapun itu kritik, menurut saya itu perlu didengarkan, karena melalui kritik kita dapat melakukan evaluasi, dan melalui evaluasi kita dapat melakukan perbaikan. Benar. Gitu. Nah, mungkin dari Bang Ari sendiri baru menjabat nih, udah ada kritik belum dari teman-teman? Kalau kritik itu sendiri pasti banyak, karena kebanyakan yang kritik yang saya dengar itu kritik yang di tahun lalu. Cuman kritik itu sendiri nggak akan dibiarkan seperti angin berlalu. Oh iya, benar. Itu bakal dijadiin bahan bakar untuk kepengurusan sebelumnya. Karena kesalahan tahun lalu itu jangan sampai lah terulang. Benar-benar. Pasti banyak kritik-kritik dari Ormawa lah, bagaimana Kapira tahun lalu. Itu tuh bakal kami jadiin bahan evaluasi, bakal kami jadiin kayak ide-ide baru lah. Karena kebanyakan kritik itu mereka bilang, nih Kapira nih kurang partisipasi. Oke, kami cari ide. Nih Kapira nih kursi kosong. Kami bantuin gimana? Kami guide Ormawa, kami ajak Ormawa, kami pertemukan. Kami kayak libatkan lah Ormawa dalam itu semua. Karena seyogyanya Kapira itu hanya wadah kayak yang menampung nama-nama yang bakal menjadi calon Dewan Perwakilan dan Presma. Yang Ormawa dan Himalah yang bakal mengeluarkan mereka, yang bakal mengutus mereka. Mungkin itu deh. Tadi ngomong-ngomong tentang menampung aspirasi ya Bang ya. Kan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kadang nggak tahu nggak sih kapan aspirasi kita ini dilaksanakan lah. Contohnya gitu kan, misalnya abang-abang sendiri nih tadi BEM mendengar ya Bang ya. Jadi ada mahasiswa yang menyampaikan saran dan kritik, dan itu bagaimana Bang langkah-langkahnya? Apakah ada diskusi internal atau bahkan kalau misalnya ada kritik tentang manajemen, apakah diteruskan dan bagaimana prosesnya Bang? Itu bagaimana? Boleh dijelasin Oke. nggak Bang? Kalau dari kami pribadi, kami ada yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Artinya memang Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi untuk bagaimana bisa memfasilitasi, mengakomodir segala macam keresahan, aspirasi yang ada di mahasiswa, terkhusus di internal. Dan dalam Kementerian Dalam Negeri kami ada 2 departemen. Di departemen pertama adalah advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, yang mana lingkupnya ini adalah mahasiswa dan masyarakat yang ada di kampus. Lalu yang kedua adalah harmonisasi Ormawa, sebagai bentuk bagaimana kita bisa mensinergisasikan Ormawa-Ormawa yang ada di kampus. Nah, kalau dari kami pribadi,
banyak akhirnya kemudian kritik-kritik yang dilemparkan, yang dilayangkan di tubuh Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kami pribadi memang ketika kritik itu perlu untuk dibahas secara lanjut oleh internal terkhusus ini inti, maka kami akan bahas. Tetapi ketika memang kritik itu tidak perlu untuk dibahas dalam artian bisa untuk diselesaikan secara internal, maka diselesaikanlah secara internal. Ada beberapa masukan, ada beberapa saran, dan juga ada beberapa paradigma yang saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di kampus, terutama di BEM gitu ya. Saya menyampaikan ketika kalian ada keresahan, jadilah kalian sebagai seorang mahasiswa, bukan sebagai anggota BEM. Jadi saya merasa ya teman-teman, mungkin ini sedikit kritik lah buat kawan-kawan dan pola pandang kawan-kawan. Kawan-kawan Ormawa ini merasa bahwasanya dia yang menjadi wadah, tanpa dia memikirkan bahwasanya dia juga mahasiswa loh. Ketika kita pribadi nih, kita nggak usah mau embel-embel jabatan kita lah sebagai pimpinan di Ormawa atau sebagai staf di Ormawa. Kalau kita merasa ada keresahan terkait dari UKT atau parkiran segala macam, kenapa nggak kita yang menyuarakan gitu? Kenapa nggak kita yang menyampaikan kepada Ormawa kita gitu? Kenapa harus mahasiswa terlebih dahulu untuk menyampaikan itu kepada kita? Nah ini yang menjadi poin sebenarnya kan. Makanya kenapa akhirnya kemudian kami juga tidak terlalu banyak mendapatkan sebuah masukan. Kalau kritik pasti banyak, cuman kalau masukan itu tidak banyak karena memang saya mengirimkan ini kepada teman-teman, ya mendelivery kepada teman-teman untuk ketika ada keresahan selesaikan. Ketika ada keresahan selesaikan. Salah satu contoh konkretnya adalah masalah koperasi. Aduh. Kemarin masalah koperasi masih yang hangat ya Bang. Ya mungkin udah Berapa bulan lalu sih, tapi ini mau diklarifikasi Bang. mau diklarifikasi. Kemarin koperasi dan kantin kan hanya bisa QRIS only, Iya. and banking only, tidak bisa cashless benar. kan. Dan itu kemarin akhirnya kami merumuskan, kami survei dari teman-teman Adkesma, kami turun ke jalan, kami nanya survei segala macam, kami mendapat pendataan, akhirnya kami naik kepada ketua koperasi. Dan pas kita bertemu sama ketua koperasi pun mereka juga yang masih menentang atas apa yang menjadi gagasan kita. Tapi akhirnya ketika kita menyampaikan sebuah data, sebuah hal-hal yang faktual, akhirnya mereka menerima. Dan sampai dengan per hari ini, alhamdulillah kita katakan ini bukan perjuangan dari teman-teman BEM aja, bukan dari DPM aja, tapi ini dari masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Kita juga menemukan sebuah keadilan lah terkait solusi. Dan kenapa saya bilang keadilan, karena nggak adil dong yang kita biasa dapat uang jajan cash tiba-tiba hanya bisa QRIS, Kasian teman-teman yang nggak ada itu banking. benar sekali. Makanya kayak ada diskriminasi sama teman-teman yang akhirnya kemudian dapat cash gitu. Makanya akhirnya kita menemukan sebuah keadilan, menemukan sebuah solusi, dan alhamdulillah akhirnya juga masih terjalankan sampai dengan hari ini Iya, kan. sampai saat ini. Tapi masih banyak sih tantangan-tantangan. Nanti kita bicara banyak lah kita bahas, ada gitu. Kita bahas. Setelah dari BEM mendengar, tadi juga wadah sebagai forum gitu ya. Dari DPM kemarin itu kita ada collab ya Bang, jaringan aspirasi. Jadi dari Rekam Sendiri itu menjadi tim broadcasting dari DPM yang memberikan jaringan aspirasi bagi mahasiswa. Nah selain jaringan aspirasi yang kemarin, apakah bakalan ada lagi nih Bang? Ini terkait dengan lintas bidang sebenarnya kalau di dalam komisi. Sejauh yang saya ketahui, dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa terkhususnya di bidang jaringan aspirasi, yaitu aspirasi dan advokasi. Sebenarnya terkait dengan hal ini yang menjadi senjata utama DPM untuk terjun langsung mengatasi keresahan masyarakat, mengatasi keresahan mahasiswa adalah melalui aspirasi-aspirasi yang kami kumpulkan. Yang kemarin collab sama teman-teman Rekam, terima kasih. Dan di sini ya terima kasih Kak. Dan di sini perlu saya sampaikan sebenarnya kepada teman-teman mahasiswa yang nanti bakal menonton ini adalah bahwa kalau bukan dari kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya mengajak sebenarnya inklusif ya kan. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris inclusion itu mengajak, mengikut sertakan. Jadi harapannya adalah bahwa di kepengurusan selanjutnya untuk jaringan aspirasi ini terdapat kolaborasi yang lebih erat lagi antar setiap organisasi mahasiswa. Mungkin di tahun depan tidak memungkinkan bahwa DPM, Collab, BEM, dan himpunan mengadakan jaringan aspirasi yang lebih masif lagi dan mengundang para narasumber yang memang seyogyanya memiliki kekuatan untuk langsung menetapkan tujuan. Jadi kalau ditanya terkait dengan apakah ada program kerja lainnya, itu nanti kami serahkan kepada kepengurusan selanjutnya. Tetapi hal yang perlu kami wariskan adalah bahwa jaringan aspirasi harus tetap ada dan seyogyanya itu harus tetap dilanjutkan karena itu adalah
ranah DPM untuk terjun langsung mengatasi permasalahan daripada mahasiswa. Bener, wah keren banget sih Iya. jawabannya tadi berisi semua. Tapi Kak, selain kita yang nanya nih, ternyata dari teman-teman mahasiswa ada yang mau lebih deket juga nih sama ketiga pemimpin kita nih. Ada pertanyaan juga nggak nih Kak? Ada, kami udah nyiapin, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa, mungkin ada 6 pertanyaan. Abang-abang bisa acak nih random, mini 1 sampai 6 boleh. Dari Bang Hari sendiri. Nomor? Santai aja Bang, ini nggak berat kok. Hmm, Jadi boleh spill nggak Kak? Apa tuh? Oke, dibacain ya. Ini boleh makan nggak? Iya, astaga. Boleh, Makan aja sih, boleh. Bang. Dimakan, diminum juga. Kita makan dulu lah, coba buka dulu. Iya kan? Iya, buka dulu. Nanti Supaya lebih santai. Tapi Pas. pas nih. Iya, aku juga mau tahu. Nah, jadi sambil dibacain kali ya. Apa saja waduh, rupanya ini nomor 1 untuk Presma. waduh, kayaknya dia Jadi memang mau ada yang lebih iya, tahu ya, jadi, Kak, ya? Kita bacakan dari nomor 1. Jadi apa saja yang Presma tahun ini rasakan ketika menjadi ketua BEM dan pemimpin mahasiswa di Poltek nih Bang Atta, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih. Berbicara tentang peran kita ya dari presiden mahasiswa. Pertama teman-teman saya perlu jelaskan ya, karena memang sebuah pola pikir, pola pandang dari kawan-kawan mahasiswa adalah presiden mahasiswa itu berdiri sendiri. Artinya saya tidak berdiri sendiri, saya juga dibersamai, dibarengin oleh rekan seperjuangan saya, rekan yang luar biasa adalah wakil presiden mahasiswa. Dan banyak akhirnya kemudian sebuah tantangan-tantangan yang kami laluin, yang kami lewatin tanpa pernah untuk mengeluh kesahkan karena memang ini sebuah tanggung jawab. Pertama, memang beda kultur juga ya ketika kita dari staf awalnya terus kita diamanahkan oleh mahasiswa untuk menjadi presiden mahasiswa sebagai bentuk representasi. Yang pertama saya berbicara tentang peran kita dulu dari presiden mahasiswa sebagai pengambil keputusan tertinggi. Artinya kenapa akhirnya kita beberapa kali kemudian diundang beberapa televisi, Tribun contohnya, dan beberapa media-media untuk menyampaikan sebuah gagasan, karena memang seyogyanya presiden mahasiswa adalah perwakilan dari kampus, dan kami akhirnya juga menjadi melihat ini bahwasanya tanggung jawab kami sungguh besar gitu. Kami tidak bisa memberikan sebuah statement gagasan-gagasan yang tidak ada isinya, yang tidak tahu menau, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita harus menyampaikan sebuah gagasan-gagasan ini berdasarkan dengan apa yang kita tahu, apa yang menjadi bentuk representasi dari kawan-kawan. Karena takutnya nanti kemudian ketika kita berkiprah di sana gitu kan, di luar, tetapi kita tidak bisa memberikan sebuah kebijakan yang luar biasa baik gitu kepada teman-teman nama kampus Batam, maka yang akan kena bukan hanya BEM, bukan hanya Presma, tapi kampus Batam secara keseluruhan. Dan itu menjadi tantangan-tantangan terbesar. Terus yang kedua adalah mungkin kalau bicara tentang akademik dan manajemen itu kayaknya itu hal yang mendasar dan tidak perlu saya bahas gitu, karena memang layaknya sebagai pimpinan normal kayaknya udah nggak memikirkan itu. Pimpinan normal itu harus khatam dengan masalah-masalah mendasar. Tapi tantangan yang kedua adalah terkait dari bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan manajemen. Itu juga menjadi tantangan terbesar. Dan hari ini saya ngerasa bahwasanya kita belum maksimal dalam artian, tapi udah ada usaha dan upaya yang kita lakukan dari beberapa lembaga, terkhusus dari Presma. Kami berkomunikasi dengan baik kepada kemahasiswaan, kepada manajemen untuk setidaknya memberikan sebuah kesejahteraan, keadilan yang terus diupayakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Dan memang kami ngerasa kami butuh lembaga-lembaga yang kemudian bisa juga mengawasin kami, karena jujur ya, kalau misalnya kita bicara tentang demokrasi, karena ini masuk ke ranah demokrasi juga, kalau di kampus-kampus gajah atau mungkin kampus-kampus yang bisa kita katakan sebagai kampus yang bisa kita prioritaskan, ada yang namanya mahkamah mahasiswa. Artinya mahkamah mahasiswa ini dia mengambil peran sebagai yudikatif, dan itulah yang mampu untuk menstabilkan lingkup ormawa ini. Dan kami pun sebagai pimpinan ormawa terkhusus dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kami memang merasa bahwasanya ada ketidakmaksimalan dalam struktur yang ada di kita, dan itu yang perlu kita rubah, yang perlu kita lakukan. Dan itu salah satu tantangan, dan banyak sebenarnya tantangan yang kemudian hanya tantangan-tantangan pribadi yang tidak bisa saya jelaskan. banyak banget ya Bang. Banyak. Jadi berat ya Bang jadi Presma nggak? Enggak berat. Semua tuh tergantung diri pribadi, tergantung niat dan segala macam. Sebenarnya kalau bicara berat nggak berat. Kalau kita ngejalankan secara ikhlas, secara hati yang Semua luar harus biasa dari baik, hati. Iya benar. Iya. Kalau kita terpaksa, yang makanya tadi disampaikan, ini kan tolong ukurnya jadi Kapira. Kalau Kapira menemukan Presma yang keterpaksaan, maka jangan harap dia bisa menjalankan sepenuh hati gitu kan. Jadi nggak berat sebenarnya. Berarti Cuma loyalitas, tantangan. iya loyalitas Abang tuh sebagai Presma juga udah all out Mendarah. banget ya, jor-joran Iya, banget ya. jor-joran. Insya Allah ya.
Ini pandangan kita, mungkin pandangan Iya, lain beda. Cuman kita benar, insya Allah ya. jor-joran. Tadi kan udah ke Bang Har. Tadi kan ternyata pertanyaan ini tuh kita pilih aja ya Bang. Untuk siapanya tertuju itu sesuai pertanyaan ya Bang ya. Iya. Mungkin tadi kan udah ke Bang Hari. Nah ini ke Bang Erik nih. Mau pertanyaan tadi kan 1 udah. Nah jadi yang belum itu dari pertanyaan 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Enam. Jadi Abang mau pilih yang mana? 4. Oke, aku bacain aja kali ya. Aduh, ini buat presiden mahasiswa lagi ternyata. Kayaknya banyak banget Bang yang mau lebih dekat sama Bang ya, Nanti Bang. banyak mau jadi calon. Waduh, harus seperti semakin banyak yang kritik semakin banyak yang mau ya, Bang ya. Mungkin ini rating cepat aja Bang, berapa? Rating 1 sampai 10, seberapa sulit jadi presiden mahasiswa? 1. Waduh. Berarti banyak perbedaan. Bahkan kalau bilang 1 sampai 10 kayaknya saya bisa menjawab 0 sih. Sulit kan? Sangat enjoy ya, Bang ya. Nggak ada yang serasa, nggak ya teman-teman, ini nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya gimana ya, teman-teman ketika teman-teman punya niatan gitu, ya kan, nawaitu gitu, niat gitu. Teman-teman punya Nawaitu. niat untuk setidaknya menjadi sebuah pemimpin yang di Ormawa, maka teman-teman udah punya paradigma, udah punya visioner ke depannya. Dan saya rasa tantangan itu bukan sebuah kesulitan. Tantangan dinamika problematika yang terjadi di lingkup Ormawa ataupun di badan eksekutif mahasiswa itu pun menjadi kesulitan. Karena ketika pemimpin udah mengatakan bahwasanya dia sulit untuk berkembang, sulit untuk menjalankan organisasinya, maka pemimpin itu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Wah, keren banget ya, Kak Iya. ya. Mantap nih. Lanjut pertanyaan selanjutnya Selain ya. nomor 1, nomor 4 dari 2, 3, 5, 6 nih ya. Untuk Bang Nata berarti ya sekarang. boleh, Kak? boleh. Bang Boleh, Nata mau pilih nomor berapa nih? Nomor, karena saya orang 2, saya nomor 2. Woi, second choice. Aduh. Aku yang bacain tuh Kakak nih. Boleh gambarnya ya. Jadi titip pesan Min. Tanya seputar update UU keluarga mahasiswa. Makasih Min. Katanya. Jadi gimana nih Bang? Apa katanya Kak? UU keluarga mahasiswa. Oh ternyata ada ya Kak? Iya, Keluarga ada. mahasiswa. Oh, dari DPM ya. Oh berarti DPM nih yang jawab. Terkait dengan sebenarnya nama lengkapnya adalah Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, atau kalau singkatnya UU DKM Poli Batam. Oke, sebenarnya sejarahnya cukup panjang terkait dengan bagaimana Undang-Undang Dasar ini dibuat, dicetuskan, disahkan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa ini merupakan sebagaimana representasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dibandingkannya hit-to-hitnya itu terhadap UU DKM. Apakah undang-undang yang baru ini telah sesuai dengan UU DKM atau tidak? Jadi UU DKM ini representasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara kita. Jadi di dasar KM Poli Batam juga keluarga mahasiswa ini menjadi dasarnya. Pertanyaannya tadi apa? Tanya seputar update UU Update-nya. keluarga mahasiswa. Oke. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa itu sudah disosialisasikan. Apa yang menjadi dicetuskan dan disahkan sebelumnya itu di tahun ini kita telah sosialisasikan. Cuman ada perbedaan yang terjadi antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kalau pada tahun sebelumnya rapat dengar pendapat, artinya ketika semua ormawa itu merasa sesuatu yang terkait dengan UU DKM ini perlu diubah, itu dilakukan wadah, yang dimana di wadah ini mereka langsung boleh menyampaikan ide gagasannya terkait dengan apa yang akan diubah. Nah, di tahun ini alurnya beda, prosedurnya beda. Jadi ketika kami setelah mensosialisasikan undang-undang, itu dicantumkan sebuah formulir yang dimana harapan kami, sebelum kita mengadakan RDP, teman-teman ormawa yang diundang itu telah mengetahui terlebih dahulu di pasal berapa dan ayat berapa yang ingin diubah dan ingin disesuaikan dengan kondisi daripada kehidupan ormawa kita saat ini. Kenapa DPM mengambil jalur itu? Tentu ada alasannya, Kak. Nah, kalau di tahun sebelumnya, ketika RDP itu dilaksanakan, RDP pertama itu quorum itu terdapat, setengah N+1 itu dapat tuh. Ada 9, 10, 11 ormawa ikut dapat. Karena undang-undang itu, Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa ini itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 pasal, itu banyak pasalnya, hampir 57 kalau tidak salah nanti. Jadi di tahun sebelumnya, di pertemuan pertama itu ada 11, 10 ormawa yang datang. Di pertemuan kedua menyusut 8, 7. Di pertemuan ketiga itu semakin kurang 4 dan 5. Teman-teman ormawa sudah nggak ada yang datang. Itu di tahun sebelumnya. Jadi apakah kita pengen ini terulang kembali? Tentu tidak. Jadi sebenarnya ini yang menjadi alasan dasar dari DPM
mengapa mengambil keputusan bahwa prosedur perubahan undang-undang itu dibedakan dari tahun sebelumnya. Cuman terkait dengan hal ini tentu ada pro kontra. Nanti mungkin ada sanggahan atau ada masukan karena memang seyogyanya ide itu harus ditabrakkan seperti yang saya Oke sebutkan Bang, mungkin tadi. seputar update UU itu tadi udah Abang sampaikan Udah, ya. itu dari sosialisasikan. Nah, ini kita mungkin lanjut aja Kak ya ke Boleh. pertanyaan selanjutnya. Ini kan masih ada 3 lagi. Nah, balik lagi Bang Hari kali ya. Iya, boleh, Nah, Bang Bang Hari boleh dipilih nih Bang. Pertanyaan Rukun Islam ada 5, nomor 5. Wah, ini Nomor 5 ya, kenapa Bang? ya pertanyaannya kesana mulu? Kayaknya dia memang pertanyaan buat Presma aja deh kayaknya ya. Tapi kalau misalnya abang-abang di sini mau menambahkan Dan DPM. Oh, dan DPM. Abang mau menambahkan nanti silakan ditambahkan ya, Bang ya. Ini buat Presma ternyata. Buat Presma dan ketua DPM, pernah diajak ngopi nggak sama oknum berkelompok? Oke. Dari saya pribadi. Iya, boleh. Mungkin karena dia kan jadi ketua komisi ya berarti. Pertama sebenarnya teman-teman kalau bicara tentang banyak yang ngajak ngopi atau enggak, sebenarnya banyak gitu ya. Banyak akhirnya kemudian pihak-pihak eksternal berkomunikasi, berkolaborasi dengan kita. Terkhusus dari Cipayung ya. Teman-teman kalau misalnya tahu pernah berkiprah di eksternal, ada yang namanya Cipayung itu kayak GMNI, GMKI, HMI dan lain-lain gitu, organisasi eksternal kampus. Dan kemarin menjelang pilkada pun akhirnya juga banyak kita diundang untuk ngopi-ngopi segala macam. Cuman memang kita punya keintegritasan. Artinya kita juga menganut apa yang menjadi undang-undang yang sudah disepakatin terkait dari peran dari presiden mahasiswa. Salah satu ayat dan pasalnya adalah presiden mahasiswa tidak boleh terafiliasi oleh partai politik ataupun tergabung di dalam partai politik. Nah, kami menganut sistem itu, kami mempercayai sistem itu, maka kami ketika disuruh diskomunikasi dan segala macam, kami hanya sekedar komunikasi. Kami sering ngopi bareng segala macam untuk menyampaikan terkait dari apa sih yang menjadi keresahan di kita. Karena teman-teman, kalau kita hanya berbicara tentang internal tanpa kita melihat eksternal, saya rasa kita tidak akan bisa berkembang. Artinya kita butuh sebuah wadah untuk setidaknya kita berkomunikasi, dan salah satunya adalah eksternal. Jadi memang banyak sebenarnya kalau misalnya untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan berkolaborasi. Karena memang kami dari BEM Poli Batam sendiri, kita ada 2 aliansi yang tergabung. Pertama adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia, yang kedua adalah BEMSI, BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan. Dan alhamdulillahnya di tahun ini, kami di FKMPI diamanahkan menjadi koordinator wilayah Sumatera untuk seluruh Indonesia. Terus yang kedua, kami di BEMSI Kerakyatan juga diamanahkan menjadi koordinator wilayah Sumatera bagian utara. Untuk di seluruh Indonesia. Jadi ini juga menjadi tantangan terbesar kami untuk tahun ini dan tahun kedepannya, karena memang periodisasi dua institusi ini bukan berakhir di Desember, tapi akan berakhir di pertengahan bulan di tahun depan. Jadi memang Presma di tahun depan lah yang harus mampu untuk menjalankan amanah dan mandataris ini. Oke, Besar beban Iya, calon terus lah berarti kita ya. sering juga diajak ngopi. Nah, ini kok ngopi nih agak tanda kutip ya Kak ya? Kenapa tanda kutip? Iya. Mungkin dari ke Bang Erik nih. Bang Erik, Bang sorry. Erik. Pernah nggak Bang diajak ngopi tanda kutip Bang? Oke, mungkin kalau terkait dengan ini informasinya sebenarnya ditujukan ke ketua umum kami, Oke. Pak Habib. Tapi yang saya ketahui memang undangan-undangan seperti itu ada. Itu ada. Apalagi dekat dengan pilkada. Jadi beberapa mungkin bulan kemarin itu ada informasi juga dari Pak Ketua Umum kami bahwa ada undangan dari salah satu paslon seperti itu, untuk menghadiri undangan dengan tim sesnya sebenarnya, tim sesnya yang mengajak. boleh. Cuman kalau mungkin tadi dari Pak Pres itu komunikasi ya kan. Kalau dengan ketua umum saya kurang tahu, tapi yang saya ketahui bahwa ketua umum tersebut ketika mendapat undangan itu tidak menghadiri sebenarnya, ya nggak menghadiri. Saya kurang tahu, tetapi mungkin yang saya dapat gambarkan adalah idealisme beliau adalah bahwa yang disebutkan Pak Pres tadi, bahwa kita sebagai pimpinan organisasi mahasiswa semestinya memang tidak dapat diintervensi oleh pihak luar seperti itu. Karena meskipun tidak dibicarakan secara eksplisit apa makna dari kata ngopi ini, tentu semua orang punya makna implisitnya masing-masing terkait dengan hal itu. Ini kan mungkin nggak abang-abang aja nih, mungkin yang wajah baru nih di ketua Kapolda Ormawe. kita. Iya benar. Itu pernah nggak Bang diajak ngopi tanda kutip Bang? Kalau diajak ngopi tentang hal kayak itu nggak pernah. Karena masih baru kan. Nggak masih pernah baru. atau belum? Belum kayaknya ya, Bang. Semoga tidak ada. Oke, mungkin semoga tidak ada katanya Kak. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih ke Bang Erik. Ini tinggal pertanyaan 3 dan 6. Abang mau pilih pertanyaan nomor berapa nih? Yang 6 aja. Oke, ini boleh aku aja yang bacain ya Boleh, Kak ya. boleh. Ini bukan untuk Pak Pres.
Bukan, ini ini itu buat semuanya. semuanya. Kayaknya Min mau tanya, apakah dari pihak kampus apakah turut andil dalam menyukseskan demokrasi tadi yang kita bahas nih, Pak? Oke. Mungkin boleh ditegasin aja lagi, Bang. Ya, terima kasih. Berat ya, Ini, Bang ya? sesuatu yang memang perlu kita kaji secara bersama ya. Apakah pihak kampus ambil bagian di dalam ke pertumbuhan daripada demokrasi ini. Menurut sudut pandang saya sendiri, perlu saya sampaikan bahwa menurut saya pihak kampus sangat kurang sekali ambil bagian di dalam menumbuhkan demokrasi. Pihak kampus ini seperti yang dinamakan sebagai gerbang demokrasi. Tapi menurut saya institusi kampus kita masih jauh daripada apa yang dislogankan bahwa kita ini sebagai gerbang demokrasi. Mungkin kalau boleh menambah sedikit ya, nanti sedikit memakan waktu. Terkait dengan pendidikan ya, education. Sepemahaman saya, education itu ada dua makna yang mendasarinya, yaitu pertama yaitu educare dan educere. Ini educare ini artinya kita di dalam kampus itu memang diciptakan untuk sesuatu kebutuhan yang industrialisasi. Kita diciptakan dibentuk 4 tahun, kita mungkin nugas nggak tidur untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Tetapi yang kurang dari kampus kita yaitu maknanya itu yang educere, bahwa kampus itu harusnya mengajarkan mahasiswa itu untuk tahu bahwa dirinya itu lebih besar dari dirinya yang sebenarnya. Untuk menumbuhkan kepekaan sosial bahwa semestinya kalau kampus ini gerbang demokrasi ya Kak, artinya kenapa kampus ini disebut gerbang demokrasi? Artinya orang-orang yang di dalam kampus ini, kita semua mahasiswa, itu punya idealisme dan intelektualitas. Betul. Kalau pejabat-pejabat yang di luar, saya oknum pejabat luar, itu punya intelektualnya, tetapi idealismenya itu sudah dinodai oleh kepentingannya, seperti itu. Jadi idealisme yang murni itu dari kita. Nah, perlu saya sampaikan bahwa mungkin harapan saya kepada para pimpinan institusi kampus Politeknik Negeri Batam adalah lebih ambil bagian lagi Pak Bu untuk melanjutkan dan melestarikan demokrasi di kampus kita, lebih disupport lagi terkait dengan ormawa-ormawa, baik itu teman-teman DPM, BM, HMJ dan UKM, karena kami memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian juga untuk keberlangsungan demokrasi di kampus kita. Jadi menurut saya secara singkat masih kurang. Oke baik Bang, mungkin nanti kita bakal bahas lagi ya Kak ya. Karena Semoga segmen kali kami- ini kayaknya kita harus tutup ya Kak ya. Iya, Oke, Kak. setelah selesai juga segmen kita yang sekarang ini, nanti akan lanjut di segmen kedua kita di YouTube channelnya LPM Paradigma. Nah, kita bakal bahas apa nih Kak? Apakah bahas yang sama nih? Bahasnya bakalan sama tentang demokrasi juga, tetapi bakalan dimulai dengan games lagi. Nanti kita ada games juga, jadi games cepet-cepetan. Nah nanti jangan lupa ditonton di YouTube channel LPM Paradigma aja. Oke, bye-bye. Dadah! Karena pemikiran kritis itu bertumbuh lewat ide-ide yang ditabrakkan di dalam organisasi. Bagaimana mereka dibentuk, itu yang akan mereka tunjukkan di depan umum nantinya. Kebenaran akan menemukan jalannya Nah, sendiri. benar kita udah terhubung dengan Mimin Parkir Poli Batam.